Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi untuk spoileran komik Magic Emperor-nya. Nah, sedikit klarifikasi mungkin ya untuk rekan-rekan yang menunggu spoileran komik Tales of the Demon and God-nya. Jadi setelah beberapa waktu aneh nyari-nyari apa ya istilahnya kayak alasan gitu ya, alasan kenapa Matt Snail ini nggak update-update. Itu yang pertama yang gue temuin itu karena keadaan putrinya yang sedang sakit, tapi nggak tahu bener atau enggak ya. Kalau misalnya memang bener, ya kita doakan supaya lekas sembuh gitu ya. Jadi nanti light novel dari Tales of the Demon and God ini bisa dilanjutkan lagi. Lalu ada juga hipotesis kedua atau alasan kedua, yaitu karena ya Matt Snail itu emang orang yang kayak ketika dia sudah bisa mencapai target yang tinggi atau misalnya novelnya disukai banyak orang, di situ justru dia malah malas untuk melanjutkan. Nah ini hipotesis, nggak tahu benar atau enggak. Tapi ya itu tadi mungkin alasan kenapa kok Matt Snail sampai saat ini belum melanjutkan light novel dari Tales of the Demon and God, termasuk juga Star of Material ke teknik, ya itulah ya. Jadi itu ya kalau untuk yang tanya-tanya tentang light novel Tales of the Demon and God. Kali ini kita akan balik lagi, kita akan bahas lagi kelanjutan dari light novel Magic Emperor part sebelumnya. Kita akan masuk ke bagian yang baru. Tapi sebelum itu minta waktunya sedikit untuk rekan-rekan, boleh langsung turn on VPN-nya, pakai jaringan luar ya, supaya nanti pendapatan miminnya bisa sedikit bertambah gitu ya. Terima kasih untuk yang sudah berkenan menggunakan VPN. Ya, VPN-nya digunakan untuk nonton channel ini aja, nggak usah nonton yang lain-lain. Ingat puasa. Dan ya selamat berbuka untuk yang sudah berbuka puasa. Dan kalau misalnya yang dengerin waktu sahur, ya selamat sahur gitu ya. Semoga hari ini kuat puasanya. Sebelum itu terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah nyawer mimin, yang senantiasa nyawer mimin, terima kasih banget. Dan kalau mau gabung nyawer boleh banget klik link yang ada di kolom deskripsi. Di situ ada link Saweria. Kalau mau transfer juga bisa lewat Bank BRI di bawah gitu ya. Cek aja di kolom deskripsi. Kita langsung lanjut ke part yang baru ini. Jadi sebenarnya aneh mau ngerjain awalnya itu dari bab 222 sampai 228. Tapi karena ternyata nggak terkejar karena minggu ini padat banget rapat di sekolah, jadi ya hanya bisa sampai di ya part 225. Kok part 225? Bab 225. Ya dinikmatin aja ya Bar ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Di part sebelumnya diceritakan kalau Wencong dan Fang Kuibai itu sudah selesai membuat kesepakatan dengan Sofan. Lalu kemudian mereka berdua pergi gitu ya. Nah, setelah mereka berdua meninggalkan tempat itu, Sofan kemudian berbalik dan berkata pada Yuncang, "Nona, panggil semua pengurus rumah. Saatnya kita keluar dari kota Wingcase." Maksudnya keluar di sini itu bukan keluar untuk menempati tempat yang baru, tidak, tapi maksudnya adalah untuk show off, untuk menunjukkan diri kepada dunia. Kayak gitu, itu yang dimaksud oleh si Sofan. Lalu Yuncang pun mengangguk dan segera memanggil semua orang, kecuali Lei Yuntian, yang mana dia saat ini sedang mengurus para tetua gadungan, ya kan? Nah, setelah itu Yuncang duduk di kursi utama dan Sofan berdiri di sampingnya. Sofan kemudian menyampaikan apa yang telah Wencong sampaikan sebelumnya kepadanya. Dan setelah mendengar ini semua orang menjadi gempar. Karena keluarga yang bahkan belum ada 10 tahun setelah kebangkitannya langsung akan menantang keluarga-keluarga besar di dalam kekaisaran. Ini memang cukup konyol mengingat betapa kecilnya klan Luo saat ini. Kalau diibaratkan itu tuh seperti seekor anak kucing yang mau menentang singa. Tapi memikirkan hal ini, Li Jingtian justru semakin tampak bersemangat. Sofan kemudian memandang Li Jingtian dan dia kemudian bertanya, "Tetua Li, kamu dulu pernah berada di gerbang kekaisaran. Menurutmu, berapa peluangku untuk bisa menang melawan Huangpu Qingtian?"
Setelah merenung sebentar, Li Jingtian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, Tidak ada sedikit pun kemungkinan Anda untuk menang." Semua orang di sana sangat terkejut. Mereka tidak bisa membayangkan seperti apa monster yang disebut sebagai Huang Puqingtian ini. Bahkan Zhou Fan sendiri tidak memiliki kesempatan untuk menang melawannya. Sui King kemudian berkata sambil sedikit mengejek, "Hei Pak Tua, Steward Zhuo bukanlah orang biasa. Meski dia hanya berada di alam penempaan tulang, tapi dia bisa membunuh lebih dari selusin master surga yang mendalam. Apa kau pikir ada orang yang lebih kuat daripada dia di kekaisaran ini? Mana mungkin Huang Puqingtian itu lebih baik daripada Steward Zhuo kita." Namun begitu dia selesai bicara, Zhuo Fan tampak marah dan menatapnya. Kemudian Zhuo Fan berkata, "Kakak, sekarang bukan waktunya untuk menyanjung. Aku harap kamu bisa lebih serius sedikit. Jika aku tidak membuka mataku, di masa depan aku bisa terbunuh karena kecerobohan ini." Sui King tampak langsung menutup mulutnya dan dia dilanda ketakutan setelah mendengar kata-kata dari Zhou Fan. Semua orang di sana merasa kagum bahwa ternyata si iblis Zhou Fan itu yang selalu sombong, ternyata dia bisa bertindak dengan penuh kehati-hatian. Li Jingtian mengangguk. Dia kemudian berkata lagi, "Steward Zhuo benar. Sebelumnya, Fang Guibai dan pangeran ketiga belum pernah bertemu dengannya. Jadi mereka hanya mengatakan rumor tentang orang itu. Namun aku sendiri sudah melihatnya. Dia benar-benar monster yang sesungguhnya. Dengan teknik kultivasinya yang sempurna dan keganasannya dalam melawan musuh, bahkan jika bertarung dengan jujur pun aku ragu bisa melawannya." Zhou Fan menarik nafas dalam-dalam kemudian dia berkata lagi, "Lanjutkan." Li Jingtian kemudian melanjutkan, dan lagi, "Tetua Zue tadi mengatakan kalau Steward Zhuo dapat membunuh ahli dari alam surga yang mendalam saat di ranah penempaan tulang. Namun dia bukanlah orang pertama yang bisa melakukan hal ini. 10 tahun lalu, Huang Puqingtian dapat dengan mudah mengalahkan tetua gerbang kekaisaran yang berada di ranah surga yang mendalam. Meski saat itu dia masih berada di tahap 2 ranah penempaan tulang. Padahal tetua itu adalah ahli yang juga mempraktekkan seni tubuh hegemoni gerbang kekaisaran. Tapi Huang Puqingtian dapat mengalahkannya dengan mudah." Ya, kalau kita flashback sedikit mengingat lagi, Zhou Fan itu baru bisa mengalahkan Huang Puqingyun setelah meminum pil bursting. Dan dengan susah payah dia baru bisa mengalahkannya. Bahkan sampai dia terluka parah. Ya walaupun waktu itu dia dikeroyok sih ya, tapi kalau dari cerita Li Jingtian ini, bahkan Huang Puqingtian itu dapat mengalahkan lawannya itu dengan sangat mudah. Padahal lawannya itu juga mempraktekkan seni tubuh dari gerbang kekaisaran, yang artinya dia seharusnya lebih kuat daripada Huang Puqingyun. Padahal saat itu Huang Puqingtian juga berada di tahap kedua ranah penempaan tulang. Ini yang mau dikatakan oleh Li Jingtian bahwa sebenarnya kekuatan mereka berdua itu terpaut sangat jauh. Apalagi sekarang sudah 10 tahun, kekuatan Huang Puqingtian pasti sudah bertambah kuat. Mendengar ini Zhou Fan sangat terkejut. "Bagaimana itu mungkin?" katanya. Li Jingtian hanya bisa tersenyum masam. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata lagi, "Monster seperti itu memang ada di dunia ini. Seolah-olah mereka dilahirkan untuk menginjak semua manusia dan para jenius yang ada di dunia ini. Dan satu lagi, sebelum saya pergi, monster itu sedang dilatih oleh utusan agung. Dan aku tidak tahu level apa yang sudah dia capai saat ini. Tetapi bahkan Huang Puqingyun bisa mencapai surga yang mendalam tingkat 5. Maka bisa disimpulkan kalau Huang Puqingtian setidaknya pasti berada di tahap 5 alam surga yang mendalam. Di tahap penempaan tulang, dia sudah bisa mengalahkan tetua. Apalagi sekarang, dia pasti sudah sangat mengerikan." Mendengar hal ini, Zhou Fan seperti dipukul oleh keterkejutan. Alisnya tampak berkedut dan dia pun mulai memikirkan berbagai macam kemungkinan. Hanya saja, ada satu hal yang dia yakini. Bakat pada akhirnya akan kalah dengan usaha. Dan dia juga dikenal sebagai monster karena usahanya. Sekarang yang dia pikirkan hanya harus bertambah kuat untuk melawannya. Qiu Yanhai tampak cemas pada Zhou Fan.
Kemudian dia berkata, "Menurut Tetua Li, apakah Steward Zuo sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang?" Li Qingtian menggelengkan kepalanya sambil tertawa. "Itu belum tentu benar. Sebelumnya aku hanya mengatakan kalau mereka beradu kekuatan, maka Steward Zuo sama sekali tidak memiliki kemungkinan untuk menang. Tetapi jika Steward Zuo menggunakan kecerdikannya, kita tidak tahu siapa yang akan menang. Dan jangan lupa, penyebab Anda semua bergabung di sini karena apa?" Begitu Li Qingtian mengatakan ini, semua orang saling memandang dan tertawa bersama-sama. Itu memang benar, kengerian Zuo Fan itu bukan terletak pada kekuatannya, tapi semua taktik dan rencananya itulah yang sangat mengerikan. Jika hal ini dihitung dalam pertempuran, tentu saja Zuo Fan pasti memiliki peluang menang yang cukup tinggi. Yan Zong saat ini tampak menghela nafas. Dia kemudian berkata, "Untung saja aku dilahirkan 100 tahun yang lalu. Jika aku mengikuti turnamen ini di saat ini, maka mungkin aku hanya akan menjadi bola meriam dan dihancurkan tanpa aku sadari." Mendengar ini, semua orang pun tertawa lagi. Sedangkan Zuo Fan saat ini terlihat tersenyum meski di dalam kepalanya, saat ini dia masih merangkai skema untuk melawan Huang Pu Qingtian. "Tetua Li, apa kamu tahu tempat yang dipenuhi oleh petir di kekaisaran ini?" Tiba-tiba Zuo Fan memandang Li Qingtian sambil bertanya. Semua orang pun terkejut dan berkata serempak, "Apa yang mau kamu lakukan?" Zuo Fan kemudian mengeluarkan sebuah telur raksasa dan menunjukkan ke hadapan semua orang. "Ini, aku mau menetaskan telur ini." "Hah? Binatang roh tingkat 6, telur guntur Yun Hui." Semua orang berteriak karena terkejut. Sedangkan Li Qingtian, dia memandang Zuo Fan dengan ekspresi penuh keirian. Steward Zuo benar-benar menyembunyikan banyak harta di balik sakunya. Bahkan telur dari makhluk roh tingkat 6 pun dimilikinya. Jika ini menetas, maka dia akan menjadi kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan ahli surga yang mendalam pun takut kepadanya. Benar, Steward Zuo sungguh luar biasa. Kami berdua sudah bekerja sangat keras dan kami hanya bisa menjinakkan makhluk roh tingkat 5. Aku tidak pernah menyangka bahwa Steward Zuo memiliki makhluk roh tingkat 6 yang sangat sulit untuk didapatkan, kata Sui Qin yang saat ini juga tampak iri. Sedangkan Qiu Yanhai tampak membenarkannya dengan menganggukkan kepala. Zuo Fan kemudian terkekeh lalu kemudian dia melambaikan tangannya. "Tidak perlu memuji seperti itu. Aku pun mendapatkan telur ini secara tidak sengaja. Dan kondisinya juga tidak sempurna pada saat itu. Ada beberapa kerusakan yang terjadi padanya. Karena alasan itulah aku mencari akar bodi di Menara Huayu untuk memulihkan telur ini. Sekarang aku harus menemukan tempat di mana dia bisa ditetaskan dengan baik dan bisa memberinya sumber nutrisi untuk perkembangannya." Sui Qin kemudian berkata, "Itu tidak akan mudah. Apa Anda tidak bisa membuat formasi petir saja supaya menjadi lebih mudah?" Zuo Fan kemudian berkata, "Kekuatan petir yang dihasilkan oleh formasi itu tidak sekuat yang asli, dan itu juga membutuhkan waktu yang lama. Saat ini, aku membutuhkan kekuatan dari telur ini dan aku ingin segera menetaskannya serta mendewasakannya." Mendengar ini, Li Qingtian mengangguk dan mulai mengingat semua tempat yang pernah ia kunjungi. Lalu, dia tampak bergumam dan berkata, "Jika tempat yang Anda cari adalah tempat yang dihujani oleh petir setiap hari, maka mungkin hanya tempat itu." Melihat ekspresi dari Li Qingtian, Sui Qin menyadari tempat yang dimaksud olehnya. Dia pun kemudian segera berkata, "Tidak, itu adalah tempat yang terlarang. Kita saja saat ini bukan tandingan dari ketujuh pilar. Jika kamu mau ke sana, maka itu hanya akan menambah masalah bagi keluarga kita." "Katakan di mana tempat itu, Tetua Li." Zuo Fan tampak sangat tertarik dan memaksa Li Qingtian. Setelah merenung sebentar, Li Qingtian kemudian berkata, "Itu adalah Gunung Jilei." "Hah? Gunung Jilei? Tempat apa itu?" tanya Zuo Fan. Kemudian Li Qingtian menjelaskan sekali lagi. Itu adalah tempat yang dipenuhi oleh awan guntur dan puluhan petir membombardir tempat itu sepanjang tahun. Legenda mengatakan kalau tempat ini sudah ada sebelum kekaisaran didirikan. Zuo Fan kemudian berteriak, "Kalau begitu kita harus ke sana dan menetaskan telur ini." "Tidak," Sui Qin tampak cemas. Dia kemudian melanjutkan kata-katanya, "Jika kamu pergi ke sana 100 tahun yang lalu, mungkin itu akan aman bagimu. Hanya saja 60 tahun yang lalu, 4 orang diasingkan di sana sebagai tahanan.
mereka dihukum 64 sambaran petir setiap harinya. Jika kita pergi ke sana, maka kita pasti akan terkena petir itu juga. Belum lagi skema lain yang mungkin terjadi adalah telur itu akan menyerap semua petir dan keempat tahanan itu pun bisa melarikan diri. Jika mereka sampai terbebas, maka Sekte Moche yang ditugaskan untuk menjaga mereka pasti akan sangat marah. Zovan bergumam, 4 penjahat. Apa mereka diperiksa setiap hari, katanya. Suiking tampak termenung dan kemudian dia berkata, dulu mungkin iya, tapi tampaknya sekarang mereka mengabaikan keempat tahanan itu. Dan sesekali mereka hanya memantaunya dari kejauhan. Mereka juga tidak mau mengambil risiko untuk tersambar petir, jadi mereka pun menjaga jarak. Mendengar ini, Zovan pun tertawa. Kalau begitu, apa yang perlu ditakutkan? Aku hanya perlu menetaskan telurku. Jika secara tidak sengaja mereka bebas, maka aku tinggal lari. Dan lagi pula, para penjaga itu tidak tahu siapa pelakunya. Lagi pula, mereka juga tidak memeriksanya setiap hari. Setelah itu, Zovan memutuskan bahwa besok dia akan pergi ke sana. Tidak banyak orang yang akan dia bawa, hanya Li Jingtian seorang. Namun sebelum keberangkatannya, dia memberikan tugas pada Yanzong serta Lei Yunting yang sangat sulit. Tugas ini juga akan menjadi tonggak kendali masa depan bagi klan Luo. Apa tugasnya? Belum dijelaskan ya. Lanjut. Hari pun berganti. Segera 2 kilatan cahaya melintas di udara. Zovan kemudian bertanya, Tetua Li, berapa lama lagi kita akan sampai di tempat itu? Li Jingtian menjawab, kurang lebih 3 hari kita akan sampai di sana. Mendengar itu, Zovan pun mengangguk. Setelah itu mereka berdua mempercepat gerakannya. Saat mereka sedang melesat, tiba-tiba bayangan hitam menyerang mereka. Zovan mengamati bayangan hitam itu dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Li Jingtian segera menarik Zovan ke belakang dan memperlambat kecepatan mereka. Dengan sigap, Li Jingtian kemudian berteriak, "Cakar naga hantu!" Lalu sebuah cakar hitam menyerang bayangan hitam itu. Tapi sebuah pukulan yang keras menghancurkan cakar itu, hingga membuat Li Jingtian pun terdorong ke belakang. Tetua Li, apa kau baik-baik saja? Tanya Zovan dan segera memeriksa keadaan dari Li Jingtian. Tetapi Li Jingtian menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak masalah. Tapi yang kita lawan sekarang setidaknya adalah senjata spiritual tingkat 5 atau bahkan lebih tinggi. Atau mungkin juga orang itu adalah seorang ahli pembudidaya tubuh. Kita harus sedikit berhati-hati, kata Li Jingtian. Zovan terlihat lega setelah memastikan kondisi dari Li Jingtian. Lalu setelah itu tiba-tiba terdengar suara cie. Bisa melawan senjata spiritual tingkat 5 dengan tangan kosong? Hahaha, sepertinya aku mendapatkan tanggapan besar hari ini. Kemudian sebuah sosok muncul di sana, kira-kira 100 meter di hadapan Zovan. Sekarang Zovan bisa melihat dengan jelas apa sebenarnya yang saat ini menghadang mereka. Itu adalah sosok laki-laki kerdil yang saat ini memegang tongkat hitam yang kira-kira tingginya 2 meter. Wajahnya tampak galak dan cukup menyeramkan, dan sosok ini seringkali disebut sebagai kurcaci. Zhenzhou Triple Master, kata Zovan dan Li Jingtian bersamaan. Terlihat kurcaci itu tersenyum. Cie, sepertinya aku cukup terkenal. Tapi kalian sudah tidak bisa lari lagi dariku, katanya. Hah, kau terlalu membanggakan dirimu. Seharusnya kaulah yang mengenali dulu siapa lawanmu, teriak Li Jingtian. Tiba-tiba Li Jingtian melepaskan tekanan yang luar biasa. Tekanan itu langsung membuat kurcaci itu terengah-engah. Apa? Orang tua ini berada di tahap ke-6? Hahaha, benar sekali. Kau menyerang tanpa mengetahui kekuatan musuhmu. Sudah sebuah keajaiban kau bisa menerobos sampai tahap 3 alam surga yang mendalam. Apa kau benar-benar tidak sayang akan nyawamu? Kata Zovan sambil mencibir. Kemudian dia melanjutkan lagi. Sekarang jawab aku, siapa kamu sebenarnya dan apa tujuanmu menyerang kami? Kurcaci itu menatap Zovan dalam-dalam. Lalu setelahnya dia tertawa terbahak-bahak. Bocah tahap 5 penempaan tulang berani sekali bersikap seperti tuan besar. Kau tidak layak mengetahui nama dari kakek ini. Zovan kemudian berkata, kau bukanlah manusia. Kau hanya setan kecil. Kau tidak pantas dipanggil sebagai kakek. Tetua Li, tidak perlu ada yang dibicarakan lagi. Cepat bereskan dia dan kita harus segera bergegas pergi dari tempat ini. Baik, Steward, kata Li Jingtian. Li Jingtian bergegas dan menyerang kurcaci kecil itu. Melihat Li Jingtian ini, kurcaci itu segera menarik tongkat yang ada di tangannya. Benturan pun terjadi di mana-mana.
Serangan Li Jingtian dihalau oleh tongkat kurcaci itu. Benturan dari kedua serangan itu menggema di seluruh tempat itu. Namun, kurcaci itu cukup cepat. Dia bisa menghalau setiap serangan dari Li Jingtian. Sayangnya, perbedaan kekuatan mereka tampak sangat jelas dan pada akhirnya dapat dipastikan kalau kurcaci itu akan kehabisan tenaga dan mati karena serangan dari Li Jingtian. Sialan, kali ini aku benar-benar menemukan akar rotan yang sangat keras, kata kurcaci itu yang saat ini tampak kewalahan. Lalu dengan pukulan yang keras, kurcaci itu memutuskan untuk mundur beberapa langkah. Li Jingtian mengira kalau kurcaci ini hendak melarikan diri. Dia saat ini bersiap untuk menyerang. Namun tiba-tiba kurcaci itu berteriak dan membanting tongkatnya ke depan. Setelah itu, tongkat yang ia pegang pun berputar dan energi hitam tampak menyelubungi tubuh kurcaci itu. Selubung itu tampak seperti kerangka serigala yang kemudian melonglong. Kini kurcaci itu tampak menatap Li Jingtian dan Zhuo Fan dengan senyuman yang mengerikan. Zhuo Fan terperangah. Dia kemudian berkata, ini adalah teknik kultivasi jalan iblis, kekuatan yang cukup luar biasa. Dia benar-benar tidak menyangka kalau kurcaci yang tampak bodoh ini sebenarnya adalah seorang ahli pengguna kultivasi jalan iblis yang cukup luar biasa. Cie. Apa kau terkejut? Lihat kemampuan kakek ini, menakutkan bukan? Seni bela diri tingkat rendah kalian tidak akan bisa dibandingkan dengan tongkat tengkorakku. Sekarang, seluruh tubuhmu akan ditelan oleh tongkatku ini. Cie. Takutlah, kata kurcaci itu tertawa dengan penuh rasa percaya diri. Tapi, Li Jingtian tersenyum. Dia kemudian berkata, majulah. Apa? Beraninya kau meremehkanku? Maka matilah. Tiba-tiba kerangka hantu yang menyelimuti tubuh kurcaci itu melesat ke arah Li Jingtian. Li Jingtian tampak santai dan tidak terpengaruh sama sekali. Dan pada saat itu, tiba-tiba sebuah bayangan naga hitam keluar dari tubuh Li Jingtian. Kau tampaknya terlalu membanggakan keterampilan dasarmu itu. Sekarang lihatlah ini. Akan kutunjukkan seni bela diri yang sesungguhnya. Bentuk pertama, naga menjulang langit. Raungan naga bergema di seluruh tempat itu. Li Jingtian dengan cepat bergegas menuju kerangka setan itu. Sama sekali tidak ada perlawanan. Dalam sekejap, kerangka itu digigit oleh si naga hitam Li Jingtian dan hilang tak berbekas. Kurcaci itu sangat terkejut dan terkena rebound dari serangan barusan. Dia pun memuntahkan seteguk darah. Kini tongkat yang ada di tangannya langsung patah menjadi dua bagian. Melihat tongkat hitamnya yang kini sudah rusak, kurcaci itu menyadari kesalahannya, dan kini dia benar-benar seperti orang yang menendang plat besi. Ekspresi ketakutan pun muncul dari bola matanya yang kecil. Tunggu, aku menyerah, tolong lepaskan aku. Tampak kurcaci itu bersujud dan memohon ampun. Li Jingtian menoleh dan melirik Zhuo Fan, tapi Zhuo Fan memutar kepalanya dengan santai. Melihat ini, Li Jingtian tahu apa yang harus dia lakukan. Dia pun tersenyum dan kemudian dia berkata lagi, kau terlalu angkuh dan sombong, menganggap dirimu terlalu tinggi, dan sekarang sudah terlambat untukmu memohon ampun. Kurcaci itu tampak begitu ketakutan dan berteriak, saudaraku, saudaramu akan dipukuli sampai mati, datanglah dan selamatkan aku. Dia berteriak seperti itu. Kemudian tiba-tiba terdengar suara yang menggema di langit. Siapa yang berani menyentuh saudaraku? Yang berani menyentuh saudaraku siapa? Siapa? Tiba-tiba teriakan keras terdengar. Li Jingtian pun merasa heran akan hal itu. Dalam sekejap beberapa bayangan hitam terbang menghampiri kurcaci itu. Dan saat mereka terbang, mereka melepaskan serangan yang sangat besar. Melihat hal ini, Li Jingtian dan Zhuo Fan pun terpaksa dibuat mundur. 3 kurcaci tiba-tiba muncul lagi di hadapan mereka. Salah satu kurcaci itu tampak marah dan berkata, saudaraku ada di sini, takutlah. Jika kalian merengek minta ampun, mungkin kami akan mengampuni kalian. Mata Zhuo Fan tampak menghitam. Dia merasa semakin jengkel dengan para kurcaci ini. Tetuali, hancurkan mereka dan jangan beri ampun sedikit pun. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Li Jingtian tampak ragu dengan ekspresi yang aneh. Dia kemudian berkata, Steward Zhuo, sepertinya kita yang berada dalam masalah besar. Zhuo Fan masih belum sadar. Namun Li Jingtian kemudian berkata lagi, apa kalian para tahanan yang berasal dari Sekte Moche? Zhuo Fan secara refleks menoleh karena terkejut dengan pernyataan Li Jingtian ini.
Hah? Mereka pertahanan itu? Bukankah mereka saat ini dibelenggu di dalam gunung? Kenapa mereka bisa melarikan diri? Sofan tampak bergumam. Keempat kurcaci itu saat ini menyeringai dan mereka pun menjawab, "Benar, kami adalah keempat tahanan itu. 4 setan dari Sekte Moche. Cie. Mendengar pernyataan ini, Sofan pun merasa kecewa. Kenapa Sekte Moche bisa menerima keempat orang aneh seperti ini? Lalu setelah itu, Sofan pun berkata, "Tetua Li, aku tidak punya alasan untuk membiarkan mereka tetap hidup. Bahkan Sekte Moche pun membuang mereka ke Gunung Jile. Maka aku ingin kau mengeksekusi mereka sekarang juga." Anehnya mendengar pernyataan ini, Li Jingtian masih tidak mau bergerak. Malahan wajahnya kini menjadi semakin serius. Dia kemudian berbisik ke arah Sofan, "Steward Suo, tolong jangan anggap keempat cebol ini seperti manusia normal. Saat mereka sudah bergabung, mereka bahkan mampu membuat kekaisaran panik ketika 60 tahun yang lalu." Sofan pun tersadar, jika memang itu masalahnya, mungkin sekarang dia harus bersikap lebih serius ketika menghadapi situasi ini. "Kakak, mereka tampaknya hebat. Ayo cepat lari," kata salah seorang kurcaci yang memiliki jiwa penakut. Dia mengatakan itu dan segera bersembunyi di balik ketiga kurcaci lainnya. Sofan sekarang justru semakin tertegun. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Baru saja Li Jingtian memaksanya untuk mengakui kekuatan dari keempat cebol ini. Namun sekarang salah satu dari keempat cebol ini justru terlihat sangat ketakutan. Ini tentunya sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Li Jingtian. Apakah sebenarnya para kurcaci ini sedang berpura-pura? Pikir Sofan. Benar saja, kurcaci lain berteriak, "Pengecut, kau selalu merusak intimidasi yang telah kami bangun. Kedepannya aku tidak akan pernah lagi mengajakmu. Lagi pula apa kau tidak lihat kalau saudara kita saat ini sudah terluka karena mereka? Apa kau tidak berkeinginan untuk membalas mereka?" Lalu kurcaci lain kemudian dia berkata, "Selain itu, tongkat kerangka saudara kita sudah dirusak. Apa kau bisa membiarkan itu begitu saja?" Mendengar hal itu, kurcaci si penakut tadi tiba-tiba melihat ke arah samping dan melihat tongkat yang kini sudah patah menjadi 2. Sebuah hawa aneh tiba-tiba menyebar dari tubuh kurcaci itu. Perasaan tidak nyaman pun bahkan sampai membuat Sofan sedikit terkejut. Setelah itu kurcaci yang pemarah dia berkata, "Sialan, jika kalian ingin membantuku maka ayo serang dia. Jika tidak, pergilah." Setelah itu, kurcaci itu bersiap untuk menyerang Li Jingtian dan Sofan. Kurcaci ketiga pun dia berteriak, "Ayo cepat serang mereka." Ketika mereka sudah bersiap untuk menyerang, tiba-tiba kurcaci keempat dia berteriak, "Tidak, tunggu. Mendengar itu, ketiga kurcaci lainnya pun berhenti. Lalu, kurcaci yang terakhir tadi berkata lagi, "Jangan buru-buru, saudara pertama sudah terluka. Lebih baik kita mundur sekarang." Kurcaci pertama tampak sangat marah. "Ah, persetan, mereka berani menggangguku. Jika kau adalah saudaraku, maka bantu aku." Setelah itu, mereka berempat pun malah berdebat. Kurcaci keempat masih tidak mau mengikuti yang lainnya. Ini membuat 3 kurcaci lainnya menjadi sangat geram. Mereka bertiga kemudian berbalik dan mengelilingi kurcaci keempat lalu memukulinya. "Kamu selalu membuat moral kami jatuh. Ini semua adalah salahmu," teriak kurcaci pertama. "Jika saja terakhir kali kamu tidak ketakutan, kita tidak akan berakhir di sini menderita puluhan petir setiap harinya," teriak kurcaci ketiga. Ketiga kurcaci itu tampak mengutuk kurcaci keempat karena merasa sangat kesal. Menahan semua pukulan itu, kurcaci keempat kemudian dia berteriak, "Tapi bukankah itu kesalahan dari saudara kedua? Dia terlalu rakus hingga akhirnya kita menjadi target mereka." Mendengar itu, mereka bertiga berhenti dan memandangi kurcaci kedua. Api kemarahan muncul di mata kurcaci pertama, ketiga, dan keempat. Kemudian mereka bertiga berbalik dan memukuli kurcaci kedua bersama-sama. Melihat hal ini, Sofan kebingungan. Dia dapat melihat bahwa keempat orang ini justru bertarung sendiri. Apa sebenarnya yang salah di sini? Mereka sama sekali tidak terlihat kompak. Kemudian Sofan bertanya, "Tetua Li, apa benar kalau keempat orang itu begitu kuat?" Li Jingtian pun merasa malu dan kemudian dia tertawa.
Menurut rumor yang kudengar tentang mereka, mereka adalah kelompok yang solid dan tidak bertengkar satu sama lain. Dan mereka juga memiliki teknik gabungan yang sangat luar biasa. Karena itulah, 60 tahun yang lalu kekaisaran dibuat kewalahan oleh keempat orang ini. Namun mereka sama sekali tidak terlihat kompak. Malahan mereka saling membenci satu sama lain, kata Suovan sambil menghela nafas. Li Jingtian pun tertawa terbahak-bahak. Sepertinya karena hal inilah pada akhirnya mereka bisa ditangkap dan dihukum di sini. Jika mereka tidak bisa saling memahami, maka mereka tidak akan bisa menggunakan teknik mereka dengan baik. Meski sebenarnya mereka sangatlah kuat. Ambil saja contoh kurcaci pertama. Dia adalah ketua dari keempat orang itu. Namun, dia orang yang galak dan sembrono. Seolah-olah dia tidak punya otak sama sekali. Dia bahkan tidak menilai dahulu siapa yang mau dia lawan. Selama ada musuh, maka dia akan menyerang. Sedangkan 3 orang lainnya hanya mengikutinya. Mungkin ini yang membuat mereka akhirnya terjatuh dalam perangkap. Sepertinya kau memang benar, kata Suovan sambil mengangguk, kemudian dia tertawa. Li Jingtian kemudian menunjuk lagi kurcaci yang saat ini sedang dipukuli. Sedangkan yang dipukuli itu sepertinya adalah kurcaci kedua. Dia disebut sebagai si pelit. Dia adalah orang yang paling pelit sekaligus rakus akan segala sesuatu. Karena sifatnya itu, dia juga seringkali menimbulkan masalah bagi mereka berempat. Li Jingtian tersenyum kemudian dia berkata lagi. Sedangkan yang itu adalah kurcaci ketiga yang dikenal sebagai si licik. Kurcaci ini sangat licik dan suka menyerang diam-diam. Dia selalu berhati-hati dan tidak pernah gegabah. Namun, setiap kali penyerangan, dia selalu memberikan kontribusi terbesar di antara ketiga yang lainnya. Suovan mengangguk mendengar hal ini. Jadi dia adalah yang terbaik dari kedua kurcaci sebelumnya. Li Jingtian pun mengangguk. Lalu kemudian dia menunjuk kurcaci yang terakhir. Dan yang terakhir itu adalah kurcaci keempat yang dikenal sebagai si pengecut. Dia selalu bersembunyi di belakang yang lainnya. Namun rumor mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat dari ketiga yang lainnya. Banyak ahli yang tidak menyukainya karena banyak ahli juga yang terluka parah karena serangannya. Suovan mengangguk, kemudian dia melirik lagi ke arah Li Jingtian. Lalu tetua Li, maukah kamu mengetes kemampuan mereka? Mendengar ini, pupil Li Jingtian tampak menyusut. Dia sedikit ketakutan saat ini. Lalu kemudian dia berkata, Steward Zhu, tolong jangan bercanda. Lihatlah mereka sangat temperamental. Bahkan meski kerjasama mereka buruk, mereka bisa saja membunuh ahli yang jauh lebih tinggi dari kultivasi mereka. Suovan kemudian berkata, kamu memang benar, dan meski mereka juga memiliki teknik gabungan yang kuat, namun saat ini kurcaci pertama sedang terluka. Pasti kekuatan mereka juga akan menurun. Jadi, apakah kamu mau mengetesnya? Suovan tampak tersenyum dengan maksud tersembunyi. Melihat hal ini tentu saja Li Jingtian sama sekali tidak bisa melawan. Suovan pasti memiliki maksud tersembunyi. Lalu tiba-tiba Suovan berteriak, "Hei kalian berempat!" Laki-laki tua ini mengatakan kalau kalian terlihat sangat konyol. Bahkan dia juga mengatakan kalau dia tidak perlu mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk mengirim kalian semua ke kuburan. Apakah memang benar begitu? Apa kalian tidak merasa kesal kepadanya? Wajah Li Jingtian kini tampak pucat seketika. Dia tampak sangat ketakutan dan keringat dingin mengalir di dahinya. Steward Zhu, kamu benar-benar menipuku, kata Li Jingtian di dalam hati. Keempat kurcaci itu tampak menoleh dan melihat Li Jingtian. Saat ini, di mata mereka dipenuhi dengan kemarahan. Bahkan kurcaci keempat yang dijuluki sebagai si pengecut, dia tidak lagi menjadi pengecut. Matanya pun dipenuhi oleh api amarah saat ini. Melihat hal ini, Suovan menjadi sangat tertarik. Dia bisa merasakan lonjakan energi yang sangat luar biasa dan membuatnya menjadi semakin bersemangat. Li Jingtian benar-benar kehabisan kata-kata. Dia juga tidak bisa menentang perintah dari Suovan. Dia kemudian berjalan dan dia berkata, kalian para jebol sangat menjengkelkan. Beraninya kalian bertengkar di hadapanku. Kemarilah dan akan kukirim kalian ke neraka. Hahaha. Cia. Keempat kurcaci itu tampak tertawa. Hawa mencengkram segera memenuhi langit. Mereka berempat bergerak dengan sangat cepat. Seperti kilatan cahaya, mereka bergegas ke arah Li Jingtian. Melihat hal ini, Suovan mengambil 3 langkah ke belakang untuk mundur.
Melihat lonjakan energi yang luar biasa dari para kurcaci itu, Li Jingtian tidak boleh ragu-ragu. Dia kemudian mengeluarkan energinya dan bergegas menyerang para kurcaci itu. Benturan keras terjadi di sana, dan Li Jingtianlah yang kalah dalam pertarungan kekuatan itu. Dia terlempar ke belakang sejauh beberapa ratus meter, dan kemudian dia memuntahkan seteguk darah. Melihat hal ini, para kurcaci itu tampak terlihat kesetanan, dan mereka terus menyerang Li Jingtian tanpa berhenti. Li Jingtian menyadari posisinya saat ini. Dia tidak bisa hanya diam diri dipukuli seperti ini. Dia kemudian berteriak. Bentuk pertama, naga iblis menjulang langit. Auman naga kembali memenuhi langit, dan kini tubuh Li Jingtian diselimuti oleh naga berwarna hitam. Auranya menjadi sangat mengintimidasi. Tanpa membuang waktu, Li Jingtian segera menyerang para kurcaci itu. Keempat kurcaci itu akhirnya merasakan keagungan dari naga hitam Li Jingtian. Tampak mata mereka mulai menyusut. Mereka bahkan tidak pernah menyangka kalau kekuatan Li Jingtian akan sekuat ini. Para kurcaci itu kemudian berteriak dan memohon ampun. Tapi bohong, suara aneh terngiang-ngiang di sekeliling Li Jingtian. Mereka tampak sangat gembira dan mengatakan, "Cie, apakah hanya ini permainan yang kamu bisa lakukan?" Keempat kurcaci itu tampak mengejek Li Jingtian, yang mana saat ini mereka telah berubah menjadi bayang-bayang hitam. Zhou Fan yang saat ini melihat dari samping, matanya tampak berbinar-binar. Ini adalah ini adalah sesuatu yang kucari. Setan-setan kecil ini tampaknya berubah lagi. Cie. Tawa itu tak kunjung berhenti. Saat Li Jingtian kebingungan mencari sumber suara itu, tiba-tiba sebuah tamparan yang kuat menabrak wajahnya. Karena terlalu cepat, dia bahkan sampai tidak bisa bereaksi. Saat Li Jingtian masih tenggelam dalam kebingungan, sosok lain muncul lagi di hadapan Li Jingtian dan sekali lagi menampar wajahnya. Lalu kemudian dia menghilang lagi. Kondisi ini benar-benar membuat Li Jingtian merasa sangat kesal. Tapi para kurcaci itu tak kunjung berhenti. Mereka terus-menerus menampar wajah Li Jingtian dan juga menghilang kembali. Akhirnya amarah Li Jingtian pun memuncak. Li Jingtian mengutuk dengan keras dan berkata, "Kalian setan-setan kecil. Kalian hanya berani bertarung sambil sembunyi. Benar-benar pengecut. Kemarilah dan tunjukkan wajah kalian, dan aku akan menghancurkan kalian." Cie, kami tidak peduli. Memangnya kau siapa bisa mengontrol kami? Keempat kurcaci itu tampak tertawa bahagia. Zhou Fan yang saat ini berdiri di samping merasa sangat bingung. Aneh, bagaimana mungkin kecepatan para setan ini bisa meningkat begitu cepat? Meski kekuatan mereka lemah, tapi jika ini diteruskan, maka ini akan berbahaya. Zhou Fan kemudian berteriak, "Tetua Li, bertarunglah dengan serius." Li Jingtian terkejut, lalu sudut mulutnya pun melengkung ke atas. "Sudah habis kesabaranku. Sekarang kalian tidak bisa bermain-main lagi." Keempat setan itu terus-menerus bergerak dan berpindah tempat. Sebuah serangan kembali dilancarkan ke arah Li Jingtian. Namun, sebelum tangan itu menyentuh ujung rambut Li Jingtian, sebuah tangan besar menggenggamnya. Dengan santainya Li Jingtian berkata, "Bajingan kecil, aku sudah mengizinkanmu sedikit memukulku, tapi tampaknya kamu terlalu gembira. Sekarang terimalah nasibmu." Sebelumnya Li Jingtian dengan sengaja membiarkan tubuhnya untuk dipukuli dan menyesuaikan kecepatannya dengan mereka. Namun sekarang, setelah dia mulai terbiasa, mereka tidak akan bisa lagi memukulnya secara sembarangan. Kurcaci itu tampak panik. "Tidak bagus, tolong. Hahaha, pergilah ke neraka jahanam. Dengan kematianmu, kalian tidak akan bisa lagi menggunakan teknik gabungan kalian." Tampak Li Jingtian tersenyum puas. Kurcaci itu masih terus berteriak, "Habislah aku, mati sudah aku, mati aku." Meski melihat saudaranya tertangkap, ketiga kurcaci itu sama sekali tidak mencoba untuk menolongnya. Tapi mereka bertiga juga mengatakan hal yang sama dengan kurcaci itu. Mereka ini benar-benar aneh. Zhou Fan pun mulai berpikir, apa sebenarnya ketiga kurcaci itu menaruh dendam kepadanya. Zhou Fan benar-benar tidak habis pikir. Namun setelah dipikir-pikir lagi, sepertinya ada sesuatu yang mengganjal. Apa itu? Zhou Fan pun berpikir dengan sangat keras. Lalu tiba-tiba, sebuah pukulan keras dilepaskan oleh Li Jingtian.
dan pukulan itu tepat menghantam sesuatu. Saat Li Jingtian melihatnya lagi, ternyata itu adalah tangan dari si kurcaci itu yang berhasil menahan pukulannya. Terlihat ekspresi lega dari kurcaci itu karena dia berhasil lolos dari kematian. Namun, ini benar-benar tidak biasa untuk Li Jingtian. Setelah itu, dia melesatkan pukulan bertubi-tubi ke arah kurcaci itu. Dan benar saja, kurcaci itu berhasil menghindari semua pukulan dari Li Jingtian. Melihat hal ini, Li Jingtian benar-benar dibuat kehabisan kata-kata. Pukulan yang seharusnya tidak bisa dihindari, tapi itu semua berhasil dihindari dengan sempurna. Ini benar-benar sangat aneh. Belum lagi, ketiga kurcaci lainnya juga tidak terlihat berusaha untuk menolongnya. Malahan mereka hanya ikut bersorak dari kejauhan. Mereka berempat ini benar-benar saudara yang aneh. Setelah kebingungan itu, tiba-tiba Su Fan berteriak, "Tetua Li, hati-hati!" Li Jingtian tersentak setelah mendengar teriakan itu. Hanya beberapa detik dia melamun, namun ketiga kurcaci lainnya kini sudah dekat dengannya. Sayangnya kecepatan dari ketiga ini saat ini tidak terlalu cepat. Jadi Li Jingtian dapat bereaksi tepat waktu dan dia pun menghalau mereka dengan tendangan kakinya. Tapi keanehan muncul lagi. Mereka terlihat ketakutan dan seketika perut mereka menyusut. Hal ini membuat mereka berhasil menghindari tendangan dari Li Jingtian. Setelah tendangan kaki itu lewat, mereka tampak tersenyum lalu melesat lagi ke arah Li Jingtian. Seolah-olah kepribadian dari keempat kurcaci ini tiba-tiba menjadi serupa dan terlihat seperti boneka yang memiliki banyak wajah. Kini, mereka sudah berada di hadapan Li Jingtian, dan tiba-tiba rasa nyeri menjalar dari tangan Li Jingtian. Rasa nyeri ini diakibatkan oleh kurcaci yang saat ini dipegang olehnya. Dia saat ini tampak menggigit tangan Li Jingtian, dan dengan refleks, Li Jingtian pun melepaskan genggamannya. Setelah itu, kurcaci itu pun terbebas. Mereka berempat saat ini kembali berputar-putar di sekitar Li Jingtian dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saat itu, mereka mulai tertawa aneh lagi, dan ini membuat psikologis dari Li Jingtian pun terganggu. Sekarang dia menjadi panik. Keempat kurcaci itu tertawa dengan sangat aneh. Kemudian salah satu pun berkata, "Saudaraku, ayo kita beri pelajaran pada kakek tua ini. Kita harus mempermalukan dia." Keempat kurcaci itu kemudian menjerit di saat yang bersamaan dari keempat sisi. Ini membuat telinga Li Jingtian berdenging. Ini tentunya membuat Li Jingtian menjadi lengah. Lalu keempat kurcaci itu bergerak ke belakang Li Jingtian dan mengambil ancang-ancang. Setelah itu, mereka menghilang dan berubah menjadi cahaya berwarna abu-abu dan mencoba untuk menyerang Li Jingtian. Melihat ini, Li Jingtian terkejut dan mencoba untuk meninju cahaya itu. Namun, ketika tinjunya mengenai cahaya abu-abu itu, cahaya itu berubah seperti ular. Cahaya itu kemudian melilit tangan Li Jingtian. Kemudian dalam sekejap, mantel dan cincin penyimpanan milik Li Jingtian pun raib, diambil oleh cahaya itu. Kini Li Jingtian benar-benar ditelanjangi dan hanya menyisakan sehelai kain di tubuhnya. Mata Su Fan tampak berbinar ketika melihat hal ini. Bukan karena Li Jingtian telanjang ya, tapi karena teknik dari bocil-bocil ini. Su Fan kemudian berkata, "Ini dia, ini adalah teknik serangan gabungan mereka. Ini benar-benar teknik yang sangat menarik. Benar-benar sangat menarik." Su Fan sampai mengulanginya 2 kali. Kemudian Su Fan pun berteriak, "Tetua Li, kamu bukan lawan mereka, cepat mundur." Begitu Su Fan mengatakan itu, Li Jingtian segera bergegas mundur. Meski saat ini dia merasa sangat kesal, tapi dia tidak punya pilihan lain. Keempat kurcaci itu kemudian muncul lagi di sana, dan saat ini mereka terlihat tersenyum aneh seolah-olah mereka merasa puas akan apa yang baru saja mereka lakukan. "Cie, salahmu sendiri orang tua, kamu berani memprovokasi kami, cie. Saudaraku, ayo kejar mereka, jangan biarkan mereka kabur." Keempat kurcaci itu pun segera bergegas dan melesat dengan sangat cepat. Bahkan mereka lebih cepat daripada Li Jingtian saat ini. Li Jingtian menoleh ke belakang dan wajahnya pun menjadi pucat. Kemudian dia berjalan ke sisi Su Fan. Kemudian dia pun berkata, "Keempat orang ini hanya berada di ranah surga yang mendalam tahap 3. Namun anehnya kecepatan mereka bahkan jauh lebih cepat daripada aku. Jika ini terus berlanjut, maka kita tidak akan bisa kabur." Su Fan pun kemudian berkata dengan santainya, "Tidak perlu terlalu khawatir, mereka hanya cepat."
memangnya apa yang perlu ditakutkan dari hal itu? Bahkan jika mereka berhasil mengejar, memangnya apa yang bisa mereka lakukan? Melihat respon dari Zofan ini, Li Jingtian tidak bisa mengerti sama sekali. Lalu Zofan kembali berkata, "Tetua Li, saat mereka mendekati kita bunuh saja mereka sekaligus." "Apa?" Li Jingtian terkejut. "Apa yang harus saya lakukan?" katanya. Dia sudah bertarung melawan keempat orang ini menggunakan semua kekuatannya, tapi mereka malah bisa melawan balik lalu mempermalukan dirinya. Memangnya apa yang bisa dia lakukan saat ini? Zofan pun tersenyum tipis dan kemudian dia berkata dengan santai, "Keempat orang ini menggunakan teknik serangan gabungan, jadi mereka tidak bisa diserang sendiri-sendiri. Jika kita ingin menyingkirkan mereka, maka kita harus menyingkirkan mereka semua sekaligus." "Kalau begitu apa yang harus kita lakukan?" Li Jingtian bertanya-tanya. Zofan sambil tertawa kemudian dia berkata, "Tetua Li, apa kau masih mengingat teknik jalan iblis bentuk ketiga?" Mendengar itu Li Jingtian pun mengangguk dan mereka berdua pun tertawa bersama-sama karena akhirnya Li Jingtian tahu apa yang diinginkan oleh Zofan. Lalu kemudian Li Jingtian berkata, "Kalau begitu, mari kita sambut mereka." Setelah itu Zofan dan Li Jingtian segera membentuk sebuah segel di tangan mereka. Keempat kurcaci itu tampak sombong dan mereka berteriak, "Kalian berdua menyerah saja, percuma untuk melawan kami, jia 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 jia." Zofan dan Li Jingtian saling menatap dan mengangguk secara bersamaan. Saat keempat kurcaci itu mendekati mereka, keduanya pun berteriak bersama-sama, "Bentuk ketiga, naga hantu." Raungan dari dua naga besar langsung memecah langit. Gelombang energi yang dahsyat dilepaskan dari arah Li Jingtian dan Zofan. Tentunya, gelombang itu menargetkan keempat kurcaci yang malang itu. Keempat kurcaci itu sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa keduanya memiliki serangan supersonik seperti ini. Yang mana serangan ini merupakan musuh alami dari serangan gabungan mereka. Kini mereka tidak lagi bisa menghindar. Gelombang suara terlihat seperti ombak yang besar yang membawa mimpi buruk bagi keempat kurcaci itu. Serangan itu telak mengenai mereka, dan keempat kurcaci itu tidak lagi bisa berteriak. Seteguk darah meluncur dari mulut mereka, dan pandangan mereka pun mulai kabur hingga akhirnya mereka pun jatuh pingsan bersamaan. Zofan dan Li Jingtian kini berdiri dan menjadi pemenang dalam pertarungan ini. Mereka memandang keempat kurcaci itu dengan senyuman penuh dengan kemenangan. Apalagi ketika Li Jingtian mendapatkan kembali mantel dan cincin penyimpanannya, dia pun tak kuasa untuk tidak berteriak, "Mampus! Makanya jangan pernah mencuri apa yang bukan menjadi milikmu, bocil." Tangan besar Li Jingtian mengambil ancang-ancang untuk menyerang keempat kurcaci itu. Namun Zofan kemudian berteriak, "Tetua Li, tunggu!" Teriakan itu menghentikan Li Jingtian. Kemudian Zofan berkata lagi, "Jangan bunuh mereka. Mereka masih berguna untukku. Aku akan menyegel basis kultivasi mereka sekarang." Mendengar perintah dari Zofan, Li Jingtian pun tidak bertanya sedikit pun dan menganggukkan kepalanya. Lalu setelah itu, Li Jingtian pun tertawa dalam hati. Kalian berempat akan merasakan neraka dunia. Selamat, kalian akan mengalami masa-masa sulit setelah ini. Li Jingtian pun tertawa di dalam hati sambil melihat Zofan yang kini berjalan ke arah empat kurcaci itu. Oke, sekian dulu spoileran untuk kali ini. Kita akan lanjutkan lagi spoilerannya ya hari Minggu ya. Ya semoga nanti bisa ada waktu khusus untuk memberikan bonus. Ya semoga ada waktu. Karena ini lagi banyak-banyaknya rapat ya, jadi sorry banget. Kalau aneh ada waktu pasti nanti aneh buatin bonusan gitu ya. See you again di next video. Thank you banget yang sudah mendengarkan sampai akhir. Dan kalau misalnya ada yang mau nyawer boleh banget klik link yang ada di kolom deskripsi ataupun bisa transfer via rekening BRI. Gitu ya, thank you banget, see you again di next video dan bye.